Halo guys, selamat datang di channel kami guys. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Yuk, yang lagi rebahan, yang lagi makan, yang lagi nongki-nongki sama teman-temannya sambil dengerin cerita horor dari kami. Selamat mendengarkan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita horor. Berikut adalah cerita horor tentang hantu kepala buntung yang berdasarkan dari kisah-kisah yang sering diceritakan oleh masyarakat di daerah Jawa Tengah. Sosok ini dikenal salah satu legenda urban legend yang menyeramkan. Oke guys, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di daerah Jawa Tengah, terdapat sebuah jalan kecil yang melintasi hamparan sawah luas. Jalan itu biasanya dilewati para petani dan penduduk desa yang menuju pasar atau ladang. Namun setelah matahari terbenam, jalan itu menjadi sunyi dan menyeramkan. Banyak warga yang menghindar melewati pada malam hari karena ada cerita tentang penampakan hantu kepala buntung. Menurut warga, hantu ini adalah arwah penasaran dari seorang pria yang dibunuh secara tragis bertahun-tahun lalu. Kepala pria itu dipenggal oleh para perampok dan tubuhnya ditemukan di dekat sawah tanpa kepala. Sejak saat itu, arwahnya sering muncul di jalan tersebut untuk meneror siapa yang melewati tempat itu pada malam hari. Pak Sarman adalah pedagang sayur yang setiap malam harus melewati jalan itu untuk mengantarkan dagangannya ke pasar yang ada di kota. Ia dikenal sebagai orang yang pemberani dan tidak percaya pada cerita-cerita hantu. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Pak Sarman mengendarai motornya melewati jalan tersebut. Jalan itu gelap gulita, hanya diterangi oleh lampu motor. Udara malam terasa dingin, dan suara jangkrik menjadi satu-satunya yang terdengar. Saat ia melintasi bagian jalan yang paling gelap, tiba-tiba motor Pak Sarman terasa berat, seperti ada yang menahan laju kendaraannya. Pak Sarman berhenti untuk memeriksa apakah ada masalah dengan motornya, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Ketika Pak Sarman hendak melanjutkan perjalanan, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. "Siapa itu?" suruh Pak Sarman sambil menoleh ke belakang. Namun Pak Sarman tidak melihat siapapun. Dengan rasa gelisah, Pak Sarman kembali menghidupkan motornya dan mencoba melaju lebih cepat. Tetapi langkah kaki itu semakin jelas terdengar, seolah-olah ada yang mengejarnya. Pak Sarman melirik ke arah kaca spion, dan di saat itulah Pak Sarman melihat salah satu hantu yang membuat darahnya membeku. Di belakang motornya ada sosok manusia tanpa kepala. Sosok itu berjalan cepat mengejarnya dengan langkah berat. Meski tubuhnya tanpa kepala, ia seolah-olah tahu kemana harus pergi. Pak Sarman panik dan menancap gas sekuat tenaga. Namun motor Pak Sarman biasanya melaju cepat dengan terasa lebih kehilangan tenaganya. Sosok itu semakin mendekat dan Pak Sarman mulai mendengar suara tawa pelan yang menyeramkan. Ketika sosok itu hampir menyentuh tubuhnya, tiba-tiba Pak Sarman mendengar suara azan dari kejauhan, dan sosok itu langsung berhenti kemudian menghilang begitu saja di dalam kegelapan. Pak Sarman berhasil ke pasar dengan selamat, tetapi Pak Sarman tidak akan pernah lagi berani melewati jalan itu di malam hari. Beberapa minggu kemudian, ada dua pemuda yang bernama Ari dan Denny yang dikenal sebagai orang yang suka menantang hal-hal mistis. Mereka mendengar cerita tentang hantu kepala buntung dari tetua desa dan memutuskan untuk memberikannya sendiri apakah cerita itu benar. Pada malam Jumat Kliwon, mereka berdua pergi ke jalan tersebut dengan sepeda motor. Mereka membawa senter, jimat, dan kamera untuk merekam apa yang mereka temui.
Dengan penuh percaya diri, mereka berteriak di tengah jalan, "Hei, hantu kepala buntung, kalau kamu ada, tunjukkan dirimu," kata mereka berdua. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Jalan itu tetap sunyi, hanya ada suara angin yang berhembus di antara pohon bambu di sekitar sawah. Ari dan Denny mulai tertawa dan mengejek cerita itu hanya omong kosong. Namun, ketika mereka hendak berbalik dan pulang, senter mereka yang dibawa tiba-tiba padam. Udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin, dan mereka mulai mendengar suara seperti menyeret sesuatu di atas tanah. Dari kejauhan, mereka melihat sosok tinggi besar muncul perlahan. Tubuhnya tidak memiliki kepala, tetapi ia membawa sesuatu di tangannya. Ketika sosok itu semakin dekat, mereka melihat bahwa benda yang dipegangnya itu adalah sebuah kepala manusia yang mengerikan. Mata kepala itu terbuka lebar, seolah-olah sedang menatap mereka. Ari dan Denny panik. Mereka mencoba menyalakan motor mereka, tetapi mesinnya tidak mau hidup. Sementara itu, sosok kepala buntung semakin dekat dan kepala di tangannya mulai tertawa keras, suara yang menggema di tengah malam. Dengan sisa keberanian, mereka meninggalkan motor dan berlari sekuat tenaga kembali ke desa. Ketika mereka sampai, mereka langsung pingsan di depan rumah kepala desa. Keesokan harinya, motor mereka ditemukan oleh warga di tepi jalan, tetapi dalam keadaan rusak parah. Tidak ada yang tahu bagaimana motor itu bisa rusak, tetapi Ari dan Denny bersumpah tidak akan pernah menantang hal-hal mistis lagi. Warga desa percaya bahwa hantu kepala buntung adalah arwah penasaran yang tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan. Setiap tahun mereka melakukan ritual pembersihan di jalan tersebut untuk menenangkan arwahnya, dan mereka membakar kemenyan, menaburkan bunga, dan membaca doa di tempat kejadian. Namun, beberapa orang masih melaporkan melihat sosok kepala buntung, terutama pada malam hari, seperti malam Jumat Kliwon dan malam bulan purnama. Mereka percaya bahwa arwah itu akan terus muncul selama tidak ada yang berdoa dikhususkan untuknya. Sebagai pembelajaran kita ya guys, hantu kepala buntung adalah salah satu legenda urban legend yang menjadi pengingat bagi banyak orang untuk tidak meremehkan cerita-cerita mistis. Jalan yang nampak sepi dan biasanya di siang hari bisa menjadi tempat penuh teror di malam hari. Bagi mereka yang terpaksa melewati tempat-tempat angker seperti itu, doa dan keyakinan menjadi bekal utama untuk menghadapi apapun yang terjadi di kemudian hari. Oke guys, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya guys. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.